Tes suara saya masuk. Masuk, Pak. Oke, kita akan start 3 menit lagi. Hmm. Selamat siang semuanya. Kita start kuliah pertemuan ketiga dari kuliah Deep Learning. Saya izin share screen. Ya, udah kelihatan. Sudah, Pak. Oke, sebelum saya start, saya akan rewind lagi atau remind lagi apa yang sudah kalian pelajarin minggu kemarin. Ya, setelah itu kita akan belajar tentang multilayer perceptron dari sisi bagaimana model ini ditrain, bagaimana model ini ditrain dengan lebih baik pakai regularization dan lain-lain, dan apa algoritma yang bekerja di dalamnya. Oke, so balik ke konsep machine learning. Esensi machine learning, saya punya data, ada pola di dalam data, dan tidak ada rumus matematika untuk menjelaskan pola tersebut. Contoh di sini ada dua label dari data. Saya kasih kalian tes datanya. Ini data trainingnya. Kalian bisa atur berapa persen yang di training. Kalian bisa kasih more noise. Ya, ada beberapa istilah di sini perlu kalian belajar hari ini. Setelah itu kalian akan praktikum. Ya. So data ini kalau saya plot dalam 2 dimensi, jelas terlihat bahwa harusnya biru dan kuning bisa kita pisahkan. Oke, minggu kemarin kita udah belajar bahwa satu neuron di dalam 2 dimensi represent satu garis. Tentu saja data real world yang akan kalian kerjakan, misalnya image, text, itu adalah data dalam high dimension. Ini hanya ilustrasi bahwa ini 2 dimensi. Oke?
dengan memilih satu neuron, dan neuron bisa represent satu garis, ya, maka saya bisa melatih model ini. Saya kasih random aja dulu nilai weight parameternya, dan dengan data training, saya akan adjust menggunakan algoritma supaya total error yang dihasilkan oleh garis pemisah itu paling minimum. Total error itu adalah penjumlahan semua error dari titik data, X1, X2, data pertama misalnya masuk ke sini, keluar labelnya yang dari model. Kita bandingkan dengan true label, total errornya itu harus minimum. Persis seperti linear regresi yang kalian udah pelajarin di kelas machine learning. Oke? So, saya pakai activation, nanti kalian akan lihat apa ini activation di dalam materi, tapi saya pakai activation ReLU. Tidak disarankan lagi menggunakan tanha, sigmoid, dan linear. Ya. Activation ini adalah bagaimana neuron ini bekerja di dalamnya. Kalau saya bilang ReLU, maka semua inputnya akan masuk ke ReLU function dan dikeluarkan sebagai output dari neuron. Oke? Kita train. Di sini ada istilah epoch, ya. Di sini ada istilah learning rate, kalian belum belajar, ya. Di sini ada istilah regularization. Saya start dari epoch. Jadi jumlah data kita misalnya 100, saya bagi dalam mini batch. Mini batch ini per 10 saya masukkan. Yang disebut satu epoch, di saat semua data sudah pernah masuk ke dalam neural network dan dihitung berapa errornya compare to true label. Oke? Ada algoritma yang akan meminimalkan total error. Algoritma itu kita sebut gradient descent, ya. Sering juga disebut backpropagation algorithm yang diperkenalkan oleh Geoff Hinton, Nobel Prize 2024 di Artificial Intelligence field. Oke, saya stop. Kalian harus sangat familiar dengan ini. Sekarang kalian akan belajar apa itu learning rate, apa itu regularization. Saya akan masuk ke slide. Oke? Oke. So, apa yang kalian lihat di animasi tadi, bahwa kalau saya punya satu neuron, itu represent satu garis di dalam high dimension. Bagaimana kalau saya punya 8 neuron atau 8 perseptron? Saya bisa kombinasikan 8 garis. Sehingga pola yang sirkular bisa saya dekatin dengan poligon. Ya. Gimana kalau saya punya 16 perseptron? Ya, mungkin poligonnya lebih halus mendekati target function yang warna biru. Ya. So, bagaimana model itu bisa belajar? Kita akan pelajarin matematiknya dulu. Jangan takut dengan matematik, ini hanya bahasa yang universal selama kalian tinggal di planet bumi, ya. Kecuali kalian mau pindah planet, baru kalian boleh skip matematik. Oke? So, saya bilang ada data X. X ini dalam 2 dimensi, tadi kalian udah lihat di playground. Ya, ini. X-nya itu titik-titik vektor data dalam 2 dimensi. Oke? Dan saya bilang, ada fungsi yang memetakan X ke Y, yaitu label, yaitu biru atau kuning. Direpresent oleh 2 neuron di output layer ini. Jadi yang paling atas merepresent biru, yang paling bawah merepresent kuning. Oke? Jadi output layer itu biasanya berapa jumlah neuron di output layer sesuai dengan jumlah label di classification model ini. Saya bilang ada fungsi yang memetakan X ke Y. Fungsi itu saya nggak tahu. Unknown target function. Tidak akan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, nggak usah ngomong machine learning. Kita ngomong rule based di situ, ya. Kalau ada yang bilang saya bisa bikin rumusnya, kasih saya nilai X-nya, saya bikin rumus F. Kita berhubungan dengan machine learning,
Karena kita nggak ada yang tahu F, nggak akan ditahu F. Ya, sampai kapanpun nggak akan ditahu. Oke, so saya cuma punya training sampel X1, Y1. Jadi saya punya titik data X1 sampai XN dengan YN. Ya, yang disebut machine learning problem untuk supervised paradigm itu adalah saya punya complete label. X dan Y-nya ini complete. Saya bilang, mungkin fungsi F itu seperti neural network. Saya berhipotesa di sini. Ya, saya bilang hipotesis set saya adalah neural network. Neural network ini pasti ada parameternya W. Ya, W itu kabel-kabel di sini nih yang putus-putus ini. Nilainya saya harus tahu yang mana yang paling optimal, yang menghasilkan error paling minimum. Tentu saja saya butuh learning algorithm untuk memilih hipotesis dengan parameter W yang paling errornya paling kecil. Ya, kalau errornya paling kecil, saya sebut bahwa saya temukan fungsi G yang mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F. Ya, F unknown dan tidak akan pernah kita ketahui. Ya, kita cuma bisa mendekatinya dengan satu fungsi G yang errornya paling kecil. Kalau errornya paling kecil, kita bilang G mendekati nilai F. Oke? So, bagaimana kita pelajari weights-nya? Weights dari parameter neural network, ya saya tebak aja dulu random. Setelah itu saya pakai optimization techniques, regularization technique, supaya dia menjadi minimum. Ya, Oke, ada dua tipe error loss. In sample error, waktu saya train menggunakan data training. Yang kedua adalah out of sample atau test error, yaitu pada saat saya tes pakai data tes, seakan-akan saya nggak tahu nilai Y-nya atau labelnya. Ya, ini data tes data. Saya tahu nilai Y-nya, tapi seakan-akan saya nggak tahu dan saya ukur errornya. Itu saya sebut out of sample error kalau saya pakai testing data. Kalau saya pakai training data, saya sebut in sample error. Oke? Mudah-mudahan kalian masih nyambung sampai sini. Saya lanjut. Setelah kita define, saya bilang error itu semua titik data masukin, jumlah individual error per titik data itu saya sebut total in sample error, E-in. Ya. Dan ini yang harus kita minimizing. Oke? Jadi saya harus cari cara gimana meminimize ini. Bagaimana cara mencari parameter W dengan total in sample error yang paling kecil. Oke? Ini sound seperti optimization problem di matematik. Bahwa kalau saya punya datanya, saya bisa menggunakan optimization techniques untuk mencari nilai W dengan total error paling kecil. Ya, biasanya dipelajari di convex optimization pada saat kalian belajar matematik. Oke, kalau dia errornya paling kecil, artinya bisa jadi ada satu fungsi hipotesa dengan parameter W yang paling mendekati F. Ya, F ini kita sebut unknown dan akan stay unknown. Oke, jadi kalau total errornya minimum, kita bilang, oh saya ketemu fungsi H atau fungsi G yang paling mendekati F. Di situ saya stop trainingnya, ya, karena saya udah ketemu fungsi yang paling mendekatinya. Kalaupun saya terusin, lihat garis ini udah datar, nggak perlu lagi, ya. Nah, pertanyaan berikutnya gimana kita define fungsi error, ya? Itu pasti total error pasti bergantung ke parameter W atau hipotesis kita, ya. Jadi kalau saya bilang total error adalah individual point-wise error, semua error per data ini saya jumlahin, maka saya harus cari nilainya. Dan out of sample error, kalau saya pakai data testing, yang tidak saya pakai training, dan saya bilang, berapa ekspektasinya dia akan sama dengan true label. Oke? So, di neural network, kita bilang bahwa sebaiknya
in sample error dan out of sample error itu jangan berjauhan. Jangan sampai dia berjauhan karena kita pengennya dia nempel bahkan ya, bahwa in sample error dengan out of sample error itu nempel. Artinya apa? Modelnya itu kalau saya kasih data baru itu tetap bagus akurasinya ya. Tapi bagaimana seandainya dia nggak nempel ya? Itu artinya dia overfitting. Saya mungkin kasih contoh overfitting. Misalnya saya pakai ini ya. Hmm, ya, harapan kita E in dan E out itu berdekatan. Ya, kalau betul nempel, itu artinya apa? In sample error sama out of sample atau testing loss atau training loss itu berdekatan. Tapi kalau dua garis itu terbelah berjauhan, itu overfitting. Artinya apa? Waktu di training bagus, saya kasih data baru, jelek sekali hasilnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. So, bagaimana cara kita memilih error function? Ya, supaya di ujung neural network ini merepresent probability bahwa dia warna kuning atau biru, maka kita harus normalize output dari neural network supaya dia bisa merepresent probability distribution. Ya, kita bisa pakai multi-class SVM loss atau softmax classifier. Ini sebenarnya seperti kayak fungsi normalisasi supaya output di neuron output ya di perseptron yang di output layer itu merepresent probability. Oke, ini ada fungsi yang dipanggil namanya softmax untuk classification. Jadi di ujung dari klasifikasi kita bilang bahwa itulah probability labelnya biru atau kuning. Kalau dalam kasus di slide ini cats atau dogs gitu ya. Jadi kita pakai SVM loss untuk merepresent probability. Oke? Musuhnya semua AI engineer adalah overfitting. Ya, saya nggak mau model saya overfitting. Overfitting itu terjadi waktu saya hitung training loss itu bagus, mendekati nol. Ya, bisa jadi dia nol, tapi sebenarnya dia memorizing, dia kasih aja setiap parameter itu untuk mengingat satu titik data. Ya, di saat dikasih data baru, dia problem. Oke, apakah mungkin saya dapat nilai W di mana total error nol? Bisa jadi ya, tapi bisa jadi itu bugs. Ya, karena too good to be true, kalau data itu sebenarnya nggak ada noise-nya. Kalau saya kasih noise, udah pasti ada data itu ada noise-nya. Lihat. Ini case di mana testing loss sama training loss itu berjauhan, terpisah garisnya. Ini bisa jadi dia memorizing. Waktu saya train pakai data ini bagus akurasinya, ya. Tapi di saat saya kasih data baru, dikasih data testing, dia berantakan tuh. Training loss, testing loss-nya berjauhan, ya. Yang kita sebut model yang bagus itu model yang kalau dikasih data baru itu juga dia bisa predik dengan baik, ya. Model yang bisa memprediksi data baru dengan baik kita sebut model itu well generalized, ya. Model yang well generalized dikasih data baru pun dia masih bisa tebak dengan benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran algoritma. Bagaimana meminimalkan total error selama pelatihan. Oke, problem ini lama tidak bisa diselesaikan, ya. Sampai akhirnya Geoff Hinton sekitar awal tahun 2000-an bilang, saya temukan backpropagation algorithm yang bisa mentrain neural network berapapun jumlah hidden layer-nya. Sebelumnya hidden layer 1 masih bisa kita hitung persamaan kalkulusnya. Tapi kalau semakin dalam hidden layer-nya semakin sulit, ya. Nah, sekitar awal tahun 2000
Joe Vinton bilang, berapapun hidden layer-nya kalian tambahin, saya masih bisa train mencari nilai minimum total error. Oke, seandainya saya plot in sample error E in terhadap nilai parameter W, anggap ini hanya di dua dimensi. Jadi kita masih bisa diskusi kalau misalnya W-nya itu banyak sekali kayak di playground, itu udah sulit diplot ya. Tapi ini anggap saya plot E in nama W. Oke. Kalau saya pakai activation function yang tanha sigmoid ya atau linear, maka sebenarnya kita itu memberikan non-linearity terhadap garis merah fungsi error. Di saat saya pakai step function warna biru, fungsi errornya lihat, itu kayak patah-patah seperti ini. Ya, jadi jangan pakai uh, fungsi step warna biru untuk define activation. Ya, sebaiknya pakai yang non-linear activation. Ya, misalnya tanha atau sigmoid. Di sini ada tanha atau sigmoid. Tapi ini pun kita udah temukan bahwa kalau saya pakai tanha dan sigmoid, itu modelnya cepat sekali saturasi. Ya, ada pembuktian teoritikal matematiknya di situ, tapi intinya disarankan pakai ReLU, ya, karena ReLU tidak cepat saturasi. Dengan menambahkan ReLU, ya, maka fungsi error itu akan jadi fungsi yang smooth, sehingga saya bisa pakai teknik kalkulus, oke, dioptimisasi. Ternyata sudah lama orang di matematik tahu algoritma yang disebut gradient descent. Jadi kalau saya mau nyari nilai minimum total error E in terhadap W, gradient descent ini algoritma yang intuitif banget. Tebak aja nilai W, anggap 0 atau random, terus lakukan iterasi bahwa nilai W berikutnya, WT plus 1, itu sama dengan nilai W sebelumnya, dikurangin learning rate, nabla, dikali gradien E in terhadap W. Di playground, learning rate itu ini. Oke? Kalian bisa tebak, biasanya kalau kalian pakai algoritma Adam Optimizer, itu standarnya 0,03. Makanya di sini dia standarnya 0,03. Ya, kalau ternyata dia belajarnya terlalu cepat, kalian bisa turunin ke 0,03. Dia agak lebih lambat tuh belajar, lihat. Oke? Tapi kalau dia misalnya terlalu besar, dia terlalu cepat belajar, terlalu cepat, ya. Jadi sebaiknya kalian butuh biasanya baca di paper berapa learning rate dia pakai untuk datanya ya. Atau kalian standar dari algoritmanya misalnya 0,03 ya, atau 0,03 atau 0,3. Oke? Jadi learning rate itu bisa kalian coba-coba, kalau terlalu cepat kecilin, kalau terlalu lambat gedein. Tapi kalau ada paper sebelumnya yang sudah punya good learning rate, adopsi aja karena dia butuh coba-coba untuk itu. Oke? So learning rate nabla, kalian udah paham. Bahwa ini controller supaya trainingnya itu cepat atau lambat. Yang saya harus set. Nilai defaultnya biasanya 0,03. Nah, berikutnya, apa ini delta E in? Oke? Oke. So, anggaplah weights ini kayak kalau kalian mau turun dari Gunung Rinjani, ya, ketinggian kalian itu saya anggap W. Saya pengen cari yang paling, ketinggian gunungnya itu saya anggap E in. Saya pengen nyari lintasan untuk saya turun ke nilai E in, atau saya turun dari Rinjani ke Sembalun. Gimana caranya saya menentukan arah jalan? Oke? Kalau in case of naik ke gunung kayak di Rinjani, misalnya kalian ambil bola satu, kalian lempar bola itu turun ke bawah berharap dia turun sampai ke Sembalun, ya, maka delta E in di sini itu adalah
gravitasi. Dia selalu ketarik ke arah gravitasi. Oke? So kita berharap bahwa delta En ini memberi direction atau arah supaya kita melangkah kemana di nilai W untuk mencapai Ein minimum. Oke? Cari gravitasinya kemana gitu. So perhitungan delta En ini yang sulit ya, karena neural network bisa sangat deep ya. Ini bisa sangat banyak hidden layer-nya. Gimana caranya saya hitung turunan E terhadap W. Sementara ini tensor. W-nya ini tensor, lihat. W-nya ini ada indeksnya. Oke? Yang disebut delta E-in adalah dengan laju perubahan kecil di nilai W, berapa laju perubahan nilai E atau total error? Bisa nggak kita hitung? Laju perubahan kecil di nilai parameter W, W-nya tensor, berapa laju perubahan di E? Itu yang saya notasikan delta E-in. Oke? Kalau in case nurunin bola dari atas Gunung Rinjani, itu adalah konstanta gravitasi, bahwa dia itu konstan. Ya. Tapi ini belum tentu konstan. Ya. Kalau kalian turunin bola dari Gunung Rinjani, bisa jadi seakan-akan dia udah mencapai nilai minimum, ternyata dia masih di, misalnya di Bukit Penyesalan. Ternyata masih ada lagi di bawahnya yang lebih rendah, yaitu Sembalun. Gitu ya. So ini yang penting kita hindari waktu mencari nilai minimum. Karena kita pengen supaya kita ada di global minimum, bukan di lokal minima. Ya, gimana caranya? Ya kita berembuk, teman-teman misalnya lagi di puncak Rinjani bilang, ya udah, kita ambil 100 bola. 10 bola kamu pergi ke sono, turunin dari yang sebelah kiri. 10 bola lagi yang di tengah. 10 bola lagi yang ini. Dan kita bagi-bagi jumlah bolanya supaya dia tidak terjebak. Supaya kalaupun ada yang terjebak di Bukit Penyesalan, masih ada yang turun ke Sembalun. Teknik ini yang disebut stochastic gradient descent. Bagi-bagi datanya menjadi mini batch, sehingga kalau ada yang terjebak di lokal minima, masih ada yang survive. Oke? Makanya disebut stochastic gradient descent. Makanya di sini ada batch size. Artinya jangan masukin data semuanya, jangan turunin dari puncak Rinjani 100-100 data gitu, karena kalau kejebak ya kejebak semua. Bagi-bagi jadi mini batch, ya. Saya lanjut. Oke, kalau pakai gradient descent, saya tidak pakai mini batch. Kalau saya pakai stochastic gradient descent, maka kita pakai mini batch, ya, supaya dia nggak terjebak di lokal minima. Apakah problemnya selesai? Oh, ternyata tunggu dulu. Gimana cara hitung delta E ini? Ya, laju perubahan kecil di parameter menghasilkan perubahan berapa di total error. Problem ini problem matematik yang puluhan tahun tidak solve. Oke? Mungkin 20 tahun baru solve. Kita cuma pengen menghitung delta E in W terhadap W. Ya. Sampai akhirnya Geoff Hinton bilang, Eureka, saya temukan backpropagation. Beliau sekarang adalah Nobel Prize di physics untuk topik artificial intelligence. Oke? Bagaimana dia solve problem ini? Oke, dikasih notasi dulu. Ini notasi matematiknya. Setiap layer kita kasih label L. Ya, untuk L besar itu jumlah layernya. Setelah itu kita hitung. Ya, ternyata kata Geoff Hinton, saya temukan dynamic programming algorithm supaya untuk menghitung delta E terhadap W itu cuma butuh linear computation, bukan quadratic computation. Sebelumnya kalau kita hitung pakai partial differential equation, ya, untuk menghitung gradien ini, itu quadratic complexity.
Sehingga semakin banyak layer kita tambahin, semakin nggak mungkin dihitung oleh komputer. Ya, Joe Vinton ini brilian sekali. Dia bilang saya bisa temukan dynamic programmingnya, dan dynamic programmingnya itu cuma simple, kayak hitung dulu ke depan, tapi sembari looping ke depan, ini kan pasti ada loop ya, for L sama dengan 1 sampai L gede. Sembari hitung ke depan, itu juga hitung seperti ada signal ke belakang yang saya sebut S. Jadi saya cuma butuh satu looping, ya, bukan dua looping, ya. Nah, ternyata dengan itu dia bisa menghitung gradien E terhadap W. Ingat W ini tensor, jadi kalau saya turunin gradien E in terhadap W itu panjang sekali dan komputasinya jadi kuadratik, ya. Semakin banyak hidden layer, semakin deep neural network-nya, semakin nggak mungkin dihitung kompleksitasnya karena ini kuadratik. Tapi Hinton bikin elegan dynamic programming, bikin itu linear. Oke? Bagaimana cara kerjanya? Dia bilang, ya seperti berjalan ke depan, tapi at the same time sending signal ke belakang. Jadi ada forward propagation di dalam loop-nya, ada juga backward propagation. Oke? Kalau matematik ini terlalu sulit buat kalian, kalian coba lihat di YouTube, banyak sekali yang menjelaskan forward dan backward propagation. Ternyata dengan backward propagation kita bisa menghitung secara rekursif, sehingga delta E in terhadap delta W bisa kita hitung. Ya, di YouTube itu ada 3 brown, 1 blue, atau tutorial-tutorial yang pakai visual supaya kalian tidak intimidated by the calculus, ya. Tapi percayalah bahwa algoritma ini benar. Kalau nggak ada algoritma back propagation, tidak akan ada GPT, nggak akan ada Claude, Grok, Gemini, dan lain-lain. Ini algoritma utama di dalam optimisasi neural network. You can trust the math, you can skip the math, ya. Tapi sebaiknya kalian nonton video tentang backpropagation di YouTube supaya kalian tahu bahwa masih mathematical model dan algoritma yang membuat AI sekarang. Belum mistik, ya. Masih mathematical model. Oke, so in summary, ada algoritma optimisasi mencari nilai minimum E in terhadap W, oke, yang disebut backpropagation. Bagaimana kita mentrain neural network? Ya, kita setup arsitekturnya berapa neuron, setup hyperparameter, ingat tadi ada learning rate, activation, ya, activation, pilih ReLU. Setelah itu, panggil fungsi optimizer, dia akan nyari nilai total minimum, ya. Waktu kita jalanin optimizernya, di dalamnya ada backpropagation algorithm. Oke? So, selama pelatihan neural network, kalian harus punya software package. Biasanya kita pakai PyTorch. PyTorch ini ada yang versi C++, ada yang versi Rust, ada yang versi Python. Ya, jangan seperti anak computer science, ngertinya cuma Python. Ya, teaching assistant kalian nulis buku deep learning via Rust. Oke? Bisa dibilang ini buku terlengkap untuk deep learning via Rust. Kalian bisa baca tentang backpropagation di sini. Oke, bahkan kalian bisa nulis code-nya sendiri. Oke, jangan menghafal code, nggak ada gunanya menghafal code. Karena banyak case saya interview fresh graduate, dia bisa nulis code tapi dia nggak tahu apa itu code-nya, bekerjanya itu kenapa. Ya, nah itu bukan jadi engineer, itu akan jadi tukang aja tuh. Ya, tukang itu senang bermain-main tools, engineering senang bermain-main matematik dan berpikir secara terstruktur. Ya, oke. So, setelah kalian set up neural network-nya, sebaiknya pakai activation ReLU, jangan pakai Tanha atau Sigmoid. Prepare datanya, karena yang masuk ke neural network hanya angka numerik.
Oke, nggak bisa teks saya masukin ke neural network, harus dijadiin numerik dulu dengan embedding. Nggak bisa image saya masukin ke neural network, harus dijadi vektor dulu, baru saya masukin. Ya, bagaimana dengan weight initialization? Setup random atau nol, atau kalau udah ada penelitian sebelumnya, ambil weight parameter pre-trainnya, kalian bisa pakai. Bagaimana supaya trainingnya nilai weight-nya, nilai error-nya tidak terlalu maksimum atau terlalu mendekati nol, sebaiknya pakai regularization. Di sini ada regularization yang namanya L1 dan L2. Oke, bisa juga kalian mix L1 dan L2 dengan kasih rate. Jadi kadang-kadang dia pakai L1, kadang-kadang dia pakai L2. Apa itu regularization? Regularization itu menghandle overfitting. Ya, overfitting itu terjadi di saat model kalian menghafal data. Sehingga kalau dikasih data baru, yang dia belum hafal, maka dia blank, dia error. Ya, salah satu teknik menghandle overfitting itu regularization, kayak weight decay dan lain-lain. Ada banyak teknik menghandle overfitting. Ya, yang disebut regularization, error function-nya kalian tambahin faktor di belakangnya. Misalnya E-nya sama dengan sigma ini ditambahin faktor regularization yang dikasih parameter lambda. Ya, kalau saya sebut L1 regularization, itu artinya bergantung linear terhadap absolute value dari W. Kalau L2 artinya bergantung kuadratik terhadap absolute value dari W. Ya, ini di library pasti udah ada. Nggak perlu kalian implement sendiri, karena di PyTorch kalian tinggal bilang add regularization yang kuadratik L1 atau L2, atau yang uh, pakai rate. Ya. Selain itu ada yang disebut dropout regularization. Dropout ini kalau nggak kepake weight parameternya, itu hapus aja dulu. Ya, di dropout itu ya. Ini juga salah satu teknik regularization, nanti kalian belajar di deeperplayground.org. Oke, apa yang tersedia di PyTorch dan TensorFlow? Ya, dia kasih graph engine untuk komputasi tensor dan matrix. Semua komputasinya bayangkan sebagai directed graph, ya. Biasanya library itu ada versi C++-nya, nanti dia bikin Python binding-nya. Ya. Kalau kalian di electrical engineering, kalian harus bisa implement neural network di dalam sensor. Di dalam sensor belum tentu kalian bisa masukkan Python. Ya, kalian harus programming yang very low level system language. Biasanya pakai C atau C++. Kalau kalian pengen prototyping cepat, ya pakai Python. Nanti bisa dipindahin dari Python ke C++ pakai ChatGPT atau Claude. Activation function, jangan pakai sigmoid, jangan pakai tanha, sebaiknya pakai relu atau leaky relu. Oke. Optimizer, gradient descent dan stochastic gradient descent yang tadi saya ceritain, itu ada variannya. Ada yang basic gradient descent, ada yang pakai ada delta, ada yang pakai adaptive subgradient algorithm, ada yang pakai ada grad dual algorithm, ada yang pakai SGD momentum algorithm. Di sini divisualisasikan bagaimana dia bekerja untuk turun dari Gunung Rinjani, ya, supaya tidak terjebak di dalam lokal minima. Yang sering dipakai adalah ADAM dan RMS prop. Biasanya pilihan pertama ADAM, adaptive algorithm dengan momentum, ya. Ibaratnya kalian turun dari Rinjani, bolanya, dia selalu maintain momentumnya secara adaptif. Oke? Sebelum data masuk, sebaiknya kalian pre-proses. Waktu training, sebaiknya kalian visualisasikan in sample error dan out of sample error, atau training loss dan testing loss, seperti yang ada di diagram ini, supaya kalian tahu dia lagi overfitting atau dia bagus nih trainingnya. Hasil yang baik adalah
testing loss dan training loss berdekatan nilainya dan tidak berjauhan. Kalau berjauhan, kemungkinan besar overfitting. Oke? Kapan kalian tahu mengatur learning rate? Ya, kalau loss-nya tiba-tiba naik, itu terlalu tinggi learning rate kalian. Ya, kalau dia terlalu landai, yang kayak warna biru, itu terlalu rendah learning rate kalian. Ya, terlalu lama dia belajar. Yang kita harapkan bagus itu yang hijau. Yang merah ya. Jadi dia nggak terlalu landai, nggak terlalu cepat juga. Oke, tentu saja error kalau kalian plot itu tidak seindah smooth line ini, pasti kayak spektrogram seperti kiri ini karena ada noise ya. Tapi kita anggap di smoothing itu seperti gambar sebelah kanan. Oke, hindari gap antara training akurasi dan atau loss atau validation atau testing loss. Ini yang disebut overfitting. Kalau gapnya terlalu besar. Artinya waktu saya training bagus, saya kasih data baru, dia jadi nggak bisa akurat. Hyperparameter, sebaiknya kalian baca paper. Ya, banyak sekali paper dengan code yang ada di paper with code. Oke, sini banyak ya paper with code. Kalian juga bisa lihat di Hugging Face, banyak sekali model di Hugging Face yang kalian bisa download, lihat parameternya berapa, ya. Kalian harus bisa nanti mentrain sampai ke large language model. Selama kalian bisa mengikuti kuliah ini dengan baik, saya harap kalian bisa ngetrain model mulai dari simple multi-layer perceptron sampai simple large language model. Ya, kalian punya tutor itu sudah bikin buku untuk large language model. Oke. Oke, saya rasa cukup. Semua yang kalian belajar itu bisa disummarize oleh tools ini. Ada playground, ada deeper playground. Ya, sebaiknya kalian paham di playground dan deeper playground, paham matematiknya, ya, bisa nulis code-nya. Oke, saya sudahi kuliah sampai di sini untuk multi-layer perceptron. Minggu depan kita udah mulai bahas image. Ini masih ada waktu 45 menit. Silahkan code dengan PyTorch ya, bersama dengan mentor kalian, teaching assistant Dava dan Farel. Make sure kalian paham code-nya line by line, walaupun nanti AI yang mengenerate, ya. Tapi kalau ditanya ini kenapa, ini ngapain, ini sebenarnya code ini ngapain, ya, itu harus bisa kalian jawab. Oke? In most case, kerjaan engineer kalau dia cuma tukang itu cuma copy paste. Jangan sampai seperti itu ya. Karena kalau kalian seperti itu sulit sekali kalian bekerja di teknologi company atau company-company yang memang doing innovation. Oke, sebelum saya close ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan Farel dan Dava dilanjutkan. Mungkin adik-adikmu ini lebih senang nanya sama kalian ya, dengan bahasa kalian, bahasa generasi kalian. Silahkan dilanjutkan praktikumnya 45 menit. Tanya aja itu Dava sama Farel. Dulu dia juga mahasiswa. Dulu dia juga nggak ngerti. Ya, silahkan dilanjutkan. Saya izin pamit.
Oke, jadi di sesi hands-on minggu ketiga ini, di pertemuan minggu ketiga, kita coba bikin model deep learning buat klasifikasi gambar. Di framework yang dipakai ada dua. Yang pertama PyTorch sama TensorFlow. Jadi kita pakai dua supaya tahu perbedaannya dari kedua framework ini. Terus dataset yang kita pakai itu pakai dataset Cipher 10, isinya gambar kecil 32 kali 32 pixel dengan 10 kelas. Ada isi datasetnya gambar pesawat, mobil, kucing, anjing, dan juga kapal. Jadi kita pakai gambar tersebut untuk diklasifikasi. Nah, kita terus nanti ada tambahin augmentasi data, terus pakai modelnya itu model CNN, terus ditambahin sama base normalization dan juga dropout. Terus dilatih modelnya sebanyak 20 kali epoch. Lanjut ke bagian pertama, kita setup lingkungannya terlebih dahulu, kita siapin library yang diperlukan. Jadi kita install dulu library-nya yang mau dipakai, kita install PyTorch dan TensorFlow dan juga TensorBoard-nya. Kalau udah selesai diinstal, next kita lanjut import library utamanya. Jadi di library ini ada Torch buat PyTorch sama TensorFlow buat TensorFlow-nya. Terus ada Matplotlib buat ngeplot gambarnya supaya nanti kelihatan apa ada ya gambar dari datasetnya itu muncul. Lalu load dataset Cipher 10-nya. Jadi apa namanya? eh Dataset ini apa namanya? Di load di PyTorch untuk yang pertama, terus yang kedua di load di TensorFlow-nya. Kayak gitu, kalau udah di load ke masing-masing framework, lanjut ke kita tampilin isi contoh gambar di dalam datasetnya. Nah, ini ada rusa, gambar pertama rusa, mobil, anjing, kuda, burung, terus truk, ini truk pemadam kebakaran dan juga burung. Jadi ada 8 gambar. Lalu kita buat model sederhananya itu pakai CNN, tapi di kedua framework yang berbeda. Jadi kita bikin CNN, kita tambahin batch normalization di PyTorch supaya trainingnya lebih stabil dan dropout biar modelnya nggak overfitting. Di TensorFlow-nya juga sama kayak gitu untuk apanya build modelnya. Nah, kalau udah kita atur set loss function and optimizer-nya. Jadi kita pakai cross entropy untuk case klasifikasi gambar. Jadi ini semacam kayak nilai error gitu. Jadi kalau makin kecil makin bagus. Terus tambahin optimizer Adam buat update bobotnya. Jadi Adam ini eh, lebih pintar dan juga adaptif. Jadi trainingnya bisa lebih cepat kayak gitu. Ditambahin di kedua apa namanya framework. Lanjut training modelnya di kita training model di PyTorch sama TensorFlow-nya pakai
dua-duanya pakai tensor board buat nanti ngeliat hasil grafiknya. Nah, terus ini apa namanya? Di set sebanyak 20 epoch untuk apa namanya? Training modelnya. Jadi ini di dari hasilnya ini nanti ketika training bakal muncul nih dari epoch 1 dan juga hasil lossnya sampai ke 20 epoch ke 20. Pokoknya di training tadi bisa sekitar berapa ya? 15 sampai 20 menit lebih. Nah, jadi kalau dilihat dari lognya itu di training epochnya nilai lossnya setiap epoch semakin bertambahnya epoch itu makin kecil. Nah, itu tandanya model berhasil belajar dari pola datanya dan prediksinya itu makin mendekati ke label sebenarnya. Nah, terus pergerakan lossnya itu konsisten dan juga nunjukin kalau tadi setup trainingnya itu stabil. Augmentasi data dan batch normalization sama dropoutnya itu yang tadi kita tambahin, jadi ngebikin kelihatan modelnya bekerja dengan lebih baik. Nah, kalau udah, kita lanjut training untuk yang TensorFlow. Nah, kalau ini TensorFlow tadi juga lumayan lama, bisa 20 menitan lebih. Nah, kalau dilihat ini akurasi model di data trainingnya naik dari sekitar 26% jadi 66,7%. Nah, untuk loss-nya juga turun dari yang tadinya 2 sampai 0,9. Terus untuk validasi akurasinya dari yang tadinya 43% jadi di apa namanya di epoch ke 18 itu dari 16 sampai 18 itu naik 70 tapi ketika di epoch 19 dan 20 itu turun jadi 67%. Dan validation loss-nya juga dari 1,5 jadi turun 0,9 di epoch yang terakhir. Nah, kalau udah selesai trainingnya, kita lanjut ke evaluasi modelnya. Nah, untuk evaluasi model CNN menggunakan PyTorch mendapat akurasi sekitar 76,43%. Itu udah bagus untuk hasilnya. Sedangkan TensorFlow ya apa akurasi berdasarkan epoch terakhir yang ke-20 itu diambil mendapat sekitar ya 67,76%. Ya ini dari validasi akurasinya. Oke, kalau udah dievaluasi, kita juga bisa jalanin TensorBoard. Jadi TensorBoard itu buat ngelihat grafik hasil trainingnya tadi. Jadi ini kita bisa apa namanya analisis dari sini hasilnya kayak epoch akurasi. Jadi bisa kelihatan tuh di epoch akurasi nunjukin kalau buat dari tadi hasil proses trainingnya tadi baik yang di TensorFlow baik baik di TensorFlow dan juga di PyTorch-nya. Terus ada epoch learning rate-nya. Nah, ini terlalu landai. Jadi apa untuk yang nextnya itu bisa di develop lagi modelnya supaya learning rate-nya nggak seperti ini. Terus ada epoch loss-nya. Jadi ya dari yang tadinya berapa ini? Eh 1,6 jadi makin turun
ke 0 di bawah angka 1. Kayak gitu, terus ada evaluasi akurasinya bersama. Nah ini, nah ini bisa kalian analisis nanti kalau kalian build model klasifikasi menggunakan deep learning, bisa pakai ya TensorFlow buat ininya, buat ngecek apakah model yang kalian udah bangun itu hasil trainingnya apakah udah baik atau belum. Kalau belum, nanti kalian bisa set hyperparameter tuning dan bisa coba build ulang lagi, training ulang lagi modelnya. Kurang lebih kayak gitu untuk apa namanya sesi hands on-nya. Apa ada yang mau ditambahin dari Bang Farel? Hmm. Itu kenapa hasilnya beda ya antara pakai framework TensorFlow sama PyTorch? Aku, arsitekturnya sama kan seharusnya. Iya, eh, arsitekturnya sama, cuma ya harusnya hasilnya nggak jauh beda, tapi ada perbedaan hasil mungkin ya harus di ini lagi sih. Untuk Layer next? sama nggak layer layer hidden eh Kalau untuk layernya ya sama sih harusnya ini. eh ya, B, ya. B, B, sama ya. Sama ini udah tadi untuk apa namanya, Hmm, baiknya PyTorch sama oh, TensorFlow mungkin ya ini lagi apa namanya, emang harus di setting lagi parameter-parameter untuk TensorFlow-nya sih, supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi untuk akurasinya. hmm, oke. Iya, paling kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain atau mau nanya yang lain di luar konteks kelas deep learning juga nggak apa-apa. Kita masih ada waktu 28 menit lagi. 27. Ya mungkin apa ya tugas yang kemarin bisa coba dicicil aja sih yang ki- kita kasih di minggu awal tuh yang ada dulu cicil dikit-dikit gak apa-apa. Terus di spreadsheetnya update juga. Mungkin itu aja sih. Eh, Minggu ini sorry nggak bisa ngasih apa praktek hands on, agak agak sakit kan. Seminggu ini lembur terus sampai malam jadi waktu balik juga kehujanan gitu. Kalau ada mungkin ada pertanyaan apapun langsung aja Oh iya Bang, saya mau tanya nih Bang. boleh. Jadi kan kemarin itu pernah sempat nyoba gitu ya Bang ya, ya klasifikasi juga gitu. Cuman pakai gambar objeknya itu cuman satu. Kemarin itu nyoba kucing gitu Bang. Nah terus habis itu ada berapa ya? Tiga 3.000 atau 4.000 gitu gambarnya. Oke, Dataset ya bilangnya ya. iya. Nah itu terus habis itu pas udah di training gitu keluarnya itu 0,8 apa 0,08 gitu. Terus habis itu aku coba tanya aja GPT gitu. Itu katanya eh, apa besar apa kecil sih pokok kurang ini katanya soalnya karena cuman menggunakan satu jenis gambar gitu. Coba gunakan berbagai gambar. Itu gimana, Bang? Maksudnya apa bedanya dengan penggunaan banyak gambar sama mungkin satu jenis gitu tadi? Oke, oke, menarik nih. Sebenarnya gue juga belum pernah bikin klasifikasi yang satu gambar gitu, kayak buat apa gitu kan? Ada ya, kan apa namanya esensi dari kita pakai teknologi deep learning kan buat buat
diskriminasi suatu dataset kan, bedain kelas satu dengan lainnya gitu. Mungkin seharusnya itu kalau satu gambar pun kita coba bagi training lab, training training tes validasi 822 atau 622 gitu harusnya 80% sih. Jadi em, apa ya? Buat bandingin coba tambah kelas satu lagi, gambar anjing atau apa gitu. Terus sama juga make sure em, pembagian kelasnya juga sama. Kalau gambar kucing tadi ada 3.000 atau 4.000, picture anjingnya juga 3.000 atau 4.000. Jadi nggak beda jauh. Ntar setelah itu bisa kelihatan sih itu, model yang dibuat itu bisa bedain dua gambar kelas yang beda apa enggak gitu. Tapi tadi mention itu apa akurasinya berapa tadi? 0 koma berapa? 0, Kalau benar, kalau nah, nggak salah 0,8 apa 0,08 ya benar. kalau 0,8 wajar sih, berarti sekitar 80% lah kalau dijadiin persen ya. Biasanya akurasi di TensorFlow keluarnya bentuk deksimal. Dan mungkin bisa dicoba lagi gitu, tambah satu kelas. Apakah ada kelas baru dengan jumlah training yang sama itu bakal jeblok banget apa enggak? Kalau paman jeblok ya mungkin overfitting tuh. Itu sih. Itu BTW dataset dapat dari mana? Bisa dapat gambar 3.000-an, 4.000 gitu. Kaggle atau di GitHub atau di mana? Iya, dari Kaggle, Bang. Soalnya ini kan kemarin pemrograman lanjut tuh eh, disuruh nyoba gitu juga sama Pak Rifki. Terus Tapi itu memang satu kelas gitu. apa? Memang satu kelas gambar kucing doang gitu. Ya, Atau makanya aku kan juga pertama kali ya, Bang ya. Jadi belum tahu terus disuruhnya klasifikasi gambar kucing. Udah gitu. Oke, kita coba. cuman ya memang kucingnya satu, cuman itu taksnya buat bedain ras kucing atau apa gitu. Jadi kelasnya sebenarnya banyak. Nah, Soalnya mungkin gitu kali ya, Bang ya. soalnya jarang banget baru dengar kasus satu. Biasanya kalau kelasnya sama itu pakainya di bagian generatif AI, dia buat cari persebaran probabilitas di kelas itu sih. Biasanya gitu. Itu buat foundation dari buat model large language model kayak Codex terus atau ChatGPT itu. Kalau yang deep learning Hmm. diskriminatif pasti kalau klasifikasi dua minimal. Oke, oke, oke. Simpel, Bang. eh Kalau paman ntar nyoba-nyoba lagi langsung aja, nggak usah nunggu next week buat tanya gitu, paman buatnya Minggu atau Senin langsung aja chat di grup, atau kalau nggak mau PM aja gak apa-apa gitu sih. Jadi make sure kalau ada waktu luang bikin model, explore explore, ada stuck atau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak perlu nunggu next week kelamaan nanti. Java ada nambah lagi gak? Ya paling mau nge-share ini aja sih, apa program di coding. Ada ya program pijak. Ini apa IBM sama di coding. Jadi ini program beasiswa pelatihan ngoding di bidang AI. Nah, jadi untuk benefitnya eh, ini linknya dikirim di chat Zoom. Kita juga bisa cek di apa namanya di community WA itu. Jadi grup kelasnya digabungin ke dalam community. Jadi apa namanya? Kalau ada
info-info nanti bakal di-share di announcement atau juga di grup kelasnya. Nah, jadi ini benefitnya ini online, jadi ikut apa kurikulum pakai kurikulum di coding, terus ini bisa dikonversi SKS-nya kalau kalian masih ada apa namanya masih jumlah SKS yang belum diselesaikan masih ada kurang, kalian bisa ini konversi, terus dapat sertifikat kompetensi setelah lulus program. Ini kayak apa namanya ya sertif dari decodingnya kayak gitu atau dari IBM. Terus nanti bisa diakses lifetime untuk materinya. Terus ya ini apa namanya ada bimbingan dari instrukturnya gitu. Jadi nggak cuma apa kalian nggak cuma belajar secara mandiri gitu, tapi ada nanti ada kelas-kelasnya gitu kayaknya buat apa namanya bareng sama instruktur yang profesionalnya. Terus juga, nah ini ada ininya juga, ada program rekrutmen kerja kayak gitu. Nah terus nanti kalian ketika pertama kali daftar nanti dapat apa namanya materinya yang harus kalian selesaiin ini. Terus kalau udah apa selesaiin ini nanti kalian bakal diseleksi untuk dapat beasiswa lanjutannya yaitu beasiswa intensif. Ini materinya ini materi yang ada di decoding. Nanti kalian harus selesaiin sesuai apa deadline waktunya itu. Nah, kalau udah diselesain apa tiap course modul ya di decoding nanti itu bisa diakses apa namanya? Bakal ke simpen di dashboardnya akun decoding kalian masing-masing kayak gitu. Kalau nggak selesaiin kelasnya tepat waktu ya itu bakal apa namanya? Bakal ke lock gitu. Jadi kalian harus langganan decoding supaya bisa lanjutin progresnya kalau progres belajarnya belum selesai. Ini ada kelas teknisnya, ini yang soft skillnya, it- kalian bakal dapet ini. Nah, terus ada tugas akhirnya capstone project. Nah, itu kalian nanti yaitu bisa bikin apa namanya, bangun model deep learning atau machine learning pakai dataset yang apa, yang kalian nanti kumpulin kayak gitu bareng teman sekelompok kalian. Ini untuk timelinenya. Terus ini syaratnya kayak gitu. Nah, ini mahasiswa aktif belum wisuda sampai Juli 2026. Jadi mungkin nanti yang kalian semester nanti naik semester 8, semester genap itu nanti kan sambil ngerjain capstone project ya bisa bisa sampingan sambil ikut ini juga program ini. Terus ya ini syaratnya, syarat perangkatnya dan internet. Ya, seleksinya unggah dokumennya kalau khusus mahasiswa, surat komitmennya, terus sama surat rekomendasi yang kalian udah dapat dari kampus, terus apa namanya, surat rekomendasi bisa minta tanda tangan ke dosen kalian atau ke kaprodi. Ya kalau kaprodinya susah ditemuin, bisa langsung dosbingnya aja. Nah itu Wah, sih nanti. Nah kalian bisa daftar nanti bakal dapat email kayak gini isinya. Bentar.
Ya pokoknya nanti apa namanya, kalian bakal dikirim email gitu buat apa isinya materi, link ke IBM-nya, akses materinya gitu. Kalau udah nanti kalian selesaiin terus bikin bikin akun dulu, terus selesaiin. Kalau udah apa SS bukti penyelesaiannya buat nanti ya diseleksi lanjutannya gitu. Nah, ini untuk yang IBM itu, kalau IBM apa namanya benefitnya, kalian bisa konversi SKS. Kalau IT Camp itu kalian bisa dapat sertifikasi apa namanya, ikut sertifikasi gratis. Nah, kalau kalau yang IBM tadi kan hanya Learning Path AI Engineering aja. Kalau kalau ID Camp itu ada AI Engineer sama AI ya developernya, jadi Android developer atau back end atau front end. Nah, terus kalau ini benefit ID Camp ya dapat sertifikasi gratis aja. Kalau udah selesaiin sampai tahap kelas mahir, dapat seleksi sampai beasiswa kelas mahir. Nggak, kalau ini nggak ada konversi SKS-nya. Jadi kalau mau konversi SKS ya bisa itu yang tadi program pijak tadi. Itu join dua-duanya bisa nggak? Iya bisa, iya harusnya bisa sih ini. Ya. Bisa daftar dua-duanya. Bagus tuh kalian kayaknya wajib dah join. Apa kalau nggak salah tadi timelinenya paling nggak 5 bulan lebih lah. Itu bisa jadi experience sih. Kalau kalian coba search job buat FG fresh graduate itu, biasanya requirement-nya year of experience minimal setahun atau 2 tahun. Kayak nggak make sense gitu habis lulus udah dipaksain punya experience selama itu. Jadi kalian bisa curi-curi start kayak lewat program kayak gini ya. Apalagi itu online kan jadi no problem lah ya. Nah, nanti kayak gini, ini kalian selesaiin ini. Terus nanti kalau udah tunggu pengumumannya, dapat email nanti kalau lolos seleksinya bakal dapat dikirim akses belajar ini di coding, materi di coding ini. Ada 3 modul, 3 kelas. Belajar dasar AI itu. Kalau ID Camp kayak gini sih. Ini yang ID Camp 2024. Nah, ini apa? Bentuk sertifikat kelulusannya kayak gini. Saya dapat sertif dari kayak gini, yang kayak gini ada dari di codingnya di dashboardnya. Jadi ya ini apa? Ini udah diselesaiin. Ini sertifikat di codingnya ini bisa kalian ini juga buat portofolio kalian. Ini terus bisa dicantumin di LinkedIn kalian ya, yang bagian sertifikat kayak gitu kurang lebih. Ntar ya materinya kalau udah kalian selesaiin bakal ya kesimpan di sini. Ya materi-materi apa tiap kelasnya. Oh, ya ini. Jadi bisa kalian akses lagi. Nah ini apa? Jadi di tiap kelasnya juga ada ininya juga, project-projectnya itu juga lumayan tuh, projectnya bisa kalian kumpulin buat yaitu buat experience nanti ketika kalian udah lulus apa, mau cari intern dulu atau mau langsung cari yang full time apa namanya junior level kayak gitu. Sama terakhir juga ada si AWS ini. Ini masih dibuka sekarang di timeline itu. Nah sekarang yang masa belajar tahap 3 dari tanggal 30 September sampai 19 Desember ini masih dibuka. Jadi kalian juga bisa ikut daftar juga ini. Jadi kalian bisa, harusnya bisa, iya bisa daftar tiga-tiganya. Nanti Yang bakal, yang AWS worth it itu. ya ini AWS juga ya worth it.
ntar dapat kupon buat ambil ABS itu kan. Iya. Nah, ini sudah. Ini Gue apa? ada tiga kalau nggak salah dari foundation, associate sama yang specialty profesional tuh. Hmm. Ini ya ini kalau ini nggak apa yang nggak ada konversi SKS aja sih. Tapi gratis ini, gratis juga. Nah, atau kok ada yang apa? Yang daftar yang program AWS itu restart itu juga kalau kalian udah selesaiin kelasnya sampai akhir itu ya bakal dapat kupon sertifikasi gratis. Tapi kemarin ditutup sampai tanggal 30 September. Ya itu juga online. Ada juga sih offline-nya di mana tuh? Di Bandung juga ada di balai pelatihannya gitu. Ya ini linknya lupa dicantumin. Bisa kalian explore ya atau langsung daftar semuanya juga nggak apa-apa. Lumayan apa materinya sama project-projectnya. Terus ada ya ini program referral gitu. Paling itu aja sih tuh infonya. Paling nanti kalau ada info-info lain kayak intern atau ya pelatihan beasiswa gratis dari decoding nanti diinfoin di community itu, community WA-nya itu di bagian announcement. Ntar bisa kalian cek. Ada lagi yang mau ditanyain atau ada tambahan lagi? Tadi pagi tuh ada yang ngechat gua, tapi eh Apa tuh? kelas semester lalu sih itu apa minta reference untuk bukan referral sih, referral buat daftar kerjaan gitu di Insignia. Oh, ya, Ya, ya gua suruh terus? masukin aja nama gua nggak apa-apa gitu. Terus ntar Hmm. kalau udah apa kalau udah submit